Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen organisasi. Kita sudah berada di Sky Garden. Wah, ini cafe and resto kesayangan kita yang sudah berkali-kali kita ada di sini. Sudah cicip makanan minumannya, Om? Alhamdulillah sudah. Enak? Nikmat, enak. Spot fotonya gimana nih? Lokasinya? Spotnya cukup keren ya? Cukup baik. Nah, kali ini guys, kita lagi akan bicara soal organisasi baru nih. Nah, kebetulan yang mimpin organisasinya ini sudah masih belia. Masih belia-belia. Nah, pada penasaran kan? Kita langsung kepo aja, langsung tanya-tanya. Di samping kiri saya ini ada Om Tony Rizal. Wah, yang satunya lagi ini teman ayah saya. Ini ada Om Ahyar. Apa kabar semuanya, Om? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya. Gimana aktivitas menjelang usia yang sudah tidak muda lagi ini? Masih giat? Oh, masih giat, biasa-biasa aja. Masih ini ya, gagah? Masih ngopi? Masih. Ngudut? Masih. Kalau beliau ngudut, saya enggak lagi. Oh, enggak lagi. Kenapa itu? Ya, biarin sehat aja. Biar sehat ya. Di usia 65 ini saya. 65? Iya. Wah, kalau Mahir? Baru 67. Baru 67. Iya. Sama sih saya. Iya. Om, mungkin bisa dijelaskan dari Om Ahyar dulu ya. Organisasi terbarunya apa sih namanya? Nama lengkap. Nama organisasinya lengkap. Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan. Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan. Disingkat Forkompersas. Forkompers. Ya. Kenapa ambil nama itu? Oh, ini ada kisah. Ceritanya ya, kisah. Ada ceritanya. Jadi pada 6 bulan yang lalu saya itu punya mimpi. Tapi bukan mimpi tidur ya. Punya harapan. Oh, harapan. Karena saya melihat sesuai dengan pengalaman yang udah kita lakukan berpuluh-puluh tahun. Kebanyakan organisasi ini belum tepat kepada sasaran kepemimpinannya. Bukan berarti tidak baik ini. Baik. Namun apa salahnya kalau kita akan berbuat yang lebih baik. Itu tujuannya pertama. Nah, oleh sebab itu saya coba gagas perkumpulan kita atau organisasi kita yang saya beri nama Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan. Itu mengandung arti, nah, forum itu berarti satu perkumpulan, komunikasi itu karena sesuai zaman. Nah, kalau zaman dulu kita kan nggak ada ini, yang handphone segala macam tuh nggak ada. Nah, namun sekarang karena kita harus mengikut alur zaman yang makin modern, kita juga walaupun sudah usia tidak muda lagi, tapi kita harus turut serta dong dalam hal ini. Nah, kemudian persaudaraan, karena kita akan mengikat satu silaturahmi yang terbaik bagi masyarakat secara umum, terutama dengan keluarga besar kita. Sakai Sambayan itu bermakna berarti semua itu bisa dilakukan pekerjaan yang berat menjadi ringan apabila kita laksanakan secara gotong royong. Mimpi dari Om Ahyar ini tentang perkembangan organisasi yang belum maksimal ya, Om ya. Nah, kenapa ambil Sakai Sambayan nih? Apakah hanya orang Lampung nih yang masuk dalam organisasi ini? Oh, tidak. Oh, enggak ya? Karena Sakai Sambayan itu hanya bahasanya yang berbahasa Lampung, karena itu adalah satu filosofi orang Lampung yang sifatnya kegotong royongan, karena pekerjaan yang berat akan menjadi ringan apabila kita kerjakan bersama-sama. Nah, itu aja dasar pokok garis besarnya. Jadi organisasi ini tidak hanya terpaut kepada orang Lampung saja. Kami merekrut semua suku, bangsa, ras, dan golongan, agama pun tidak ada masalah bagi kami. Karena kami bukan partai politik, tetapi kami wajib berpolitik dong. Oh iya dong. Nah, iya dong. Namanya organisasi ya berpolitik. Dunia itu tanpa adanya politik, bagaimana kita ke depannya akan lebih maju kan? Namun politik itu seperti apa? Ya, kita yang pasti organisasi kita independen, tidak ikut politik praktis, itu yang pasti. Ikut politik praktis. Ya. Nah, visi misi dari Forkom Persas ini apa? Visinya dalam rangka mewujudkan masyarakat Lampung yang damai, sejahtera, toleransi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan visi daripada
Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan. Kemudian kita juga punya misinya menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat Lampung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita misinya membudayakan dan melestarikan budaya daerah Lampung serta menjaga keragaman budaya daerah yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Kemudian yang ketiga, memperjuangkan harkat, martabat, dan kesejahteraan serta hak-hak masyarakat di daerah. Yang keempat, yang terakhir, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjaga toleransi, menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai agama khususnya di daerah Lampung. Nilai-nilai agama. Semua agama yang ada di Indonesia ya. Nggak terpatok Islam aja ya. Adatnya pun begitu ya. Budaya kita hari ini lengkap kayaknya. Mini Indonesia Om Mahyar. Om Mahyar ini dikenal juga dengan tokoh adatnya guys. Tokoh adatnya dikenal juga tokoh adatnya. Nah, 6 bulan mimpi nih harapannya. Terbentuknya itu kapan Om? Terbentuk organisasi ini secara legalitas itu tanggal 12 Januari ya? 12 Januari. Tanggal 12 Januari tahun 2023. 12 Januari 2023. Dari 6 bulan yang lalu? Dari 6 bulan yang lalu. Wah, nah kalau boleh tahu ini perintisnya siapa nih? Bersama-sama. Siapa saja nih tokoh-tokohnya? Di antaranya saya sendiri, Tony Eprisa, ada Erian Effendi, ada juga Badri Tamam, ada juga Basarudin, ada juga Sabirin Kunang, ada juga Akmal Jahidi. Wah, banyak ya tokoh-tokohnya. Oh iya. Sabirin, ada ini. Mereka masuk dalam kepengurusan ya? Masuk. Wah, keren. Nah, kalau boleh tahu nih, Om Tony, apa yang melatar belakangi Om Tony ikut? Latar belakangnya, jadi kalau saya singkat ini simpel saja, karena memang saya ikut karena Kiai Sahmin ini menyampaikan keinginan buat organisasi Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan. Kalau ikut ya artinya saya akan berbuat mengabdikan diri, kemudian kita tahu dalam satu organisasi akan membantu apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat khususnya di kota Bandar Lampung, umumnya di Provinsi Lampung. Mungkin itu yang menjadi motivasi saya. Saya juga diajak mau ikut di dalam organisasi. Kalau dalam kepengurusan nih, Om Mahyar ini ketua ya? Iya. Om Tony? Sekretarisnya. Wah, ini ya apa namanya, chemistry-nya harus pas nih ya. Kira-kira sudah pernah ada obrolan belum tentang program-program yang akan dilaksanakan ke depan? Oh iya. Apa? Tapi baru perencanaan kan? Iya, rencana. Tapi semua itu namanya program. Pelaksanaannya belum. Program kerja kami itu menitik beratkan pertama masalah budaya. Sosial budaya itu yang pertama, kemudian masalah agama, pendidikan tapi pendidikannya informal ya, bukan pendidikan formal karena kami ini bukan guru-guru gitu. Cuman kalau suatu waktu ya Novel juga kepingin diskusi dengan saya masalah ada budaya juga boleh ya. Siap, mau banget. Kemudian yang tidak kalah penting, kita harus melihat arus bawah. Bagaimana sih kita bisa mendorong program pemerintah itu membantu kalau memang nanti suatu saat kita dibutuhkan, kita sudah siap. Itulah bentuk organisasi yang kami bangun. Kami akan siap membantu dan mendukung program-program pemerintah yang menyangkut bisa untuk kebaikan bagi masyarakat secara umum. Oh iya, bersinergis ya dengan pemerintah. Oh iya. Dengan program-program pemerintah yang ada ya. Soal apa namanya, solidaritas kita tentang agama, tentang budaya. Kan hari ini kemarin tuh sempat viral tuh yang ada apa namanya penghalang yang hambat-hambat kita beragama, beribadah dengan agama lain itu. Itu kira-kira untuk Forkom Persas ini gimana? Begini. Masalah agama, kalau kita karena mayoritas ya pengurus ini beragama Islam, tapi kita berpegang teguh pada lakum binukum waliyadin. Itu agamamu untukmu, agamaku ya untukku. Kenapa kita harus ribut? Nah, tetapi kita harus saling mengetahui apa sih tujuan agama orang lain, bagaimana prosesnya. Tidak masalah dong kalau kita mau belajar. Nah, tapi bukan kita mengikuti, kita tetap berpegang teguh pada agama kita sendiri. Itu masalah agama.
Kemudian masalah budaya, kita tetap berpegang teguh pada agama kita, pada budaya kita lah, budaya adat Lampung. Karena budaya adat Lampung itu mempunyai filosofi, begitu pula budaya orang-orang lain. 2 hari yang lalu saya dapat tamu dari Jogja, itu 3 orang, karena kita bersosialisasi masalah adat budaya. Nah, bisa memperbandingkan bagaimana budaya orang Lampung, bagaimana persis. Maka saya katakan kalau mas-mas dari Jogja mau belajar bahasa Lampung kan lama, saya bilang. Tapi tidak perlu mau belajar bahasa Lampung kalau ingin mengimplementasikan adat budaya Lampung itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu langkah yang terbaik. Implementasikan aja adat budaya kita masing-masing. Karena adat budaya itu sama tujuannya. Hanya perbedaan kita itu adalah di tradisi dan seninya. Itu kita yang berbeda. Kalau adatnya sama. Karena di dalam filosofi adat Lampung yang namanya adat itu adalah tatanan perilaku hidup manusia. Jadi kita kan sama ini manusia. Nah, namun yang berbeda itulah bagaimana kita membudayakan tradisi dan seni kita di daerah kita masing-masing. Itulah yang dimaksud di dalam kurikulum orang-orang belajar itu katanya lokal segan itu ya. Nah, tapi mungkin soal redaksinya yang berbeda. Aturan-aturannya mungkin nggak ada yang jelek ya, bagus semua ya kan. Iya. Wah, ini Om Tony, berapa tahun nih ini periode kita satu periode dalam anggaran dasar rumah tangga yang sudah kita buat secara bersama-sama itu 3 tahun satu periode. 3 tahun. Nah, ini sudah ada pengukuhan belum kita? Belum kita ya? pengukuhan kita belum, tapi dalam minggu depan kita sudah agenda bahkan kita akan sampai agenda kita sampai dengan deklarasi. Ya, kita akan coba deklarasi forum koordinasi persaudaraan Sakai Sambayan. Karena memang kita sekarang lagi dalam proses ini dengan pembentukan pengurus. Kita sedang bentuk pengurus baik kecamatan dengan kelurahan ya. Wah, sampai tingkat kecamatan kelurahan ya. Tingkat kelurahan. Kalau hari ini apakah masih di tingkatan provinsi Bandar Lampung atau apa nih? Kita yang sudah terbentuk secara keseluruhan kepengurusan tingkat Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Kemudian kecamatan itu sampai hari ini sudah 8 kecamatan. 8 kecamatan. Yang sudah punya kalau pengurus. Boleh tahu apa aja? Ya. Di antaranya Kemiling, Kedaton, kemudian itu Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Langkapura Baru, Sukabumi. Langkapura Baru itu kelurahan. Kita baru tingkat kecamatan, 20 kecamatan. Target kita dalam 2 bulan ke depan 20 kecamatan selesai, kemudian ke depan baru kita 126 harapan kita 126 kelurahan sudah bisa terbentuk. Dan kita mau deklarasi. Target kepengurusan kita untuk kecamatan itu berapa ini, Om? Apakah cukup biasanya kan 7, 5 atau sebanyak-banyaknya? Kita rencanakan 17 per kecamatan ya. Pengurusan keren. Wah, ini bisa benar-benar terorganisir ya persaudaraannya ya. Insya Allah. Persaudaraannya terorganisir, Sakai Sambayan. Kan hari ini Sakai Sambayan kita agak berkurang ya. Ya kan? Kalau nggak hari Minggu itu juga instruksi kelurahan. Bener nggak? Iya kan? Kayaknya kurang. Tapi kalau di adat biasanya bukan hanya ini ya Om ya, bukan hanya bekerja bakti kalau di gotong royong kita itu. Maksudnya secara tenaga, sejahtera pikiran, modal, duit, kadang-kadang itu juga gotong royong ya Om ya. Maksud dari filosofi Sakai Sambayan. Oke Om Ayar, kira-kira nih Om, ada target politik nggak kita ke depan? Kalau target tertentu tidak ada. Tidak ada ya? Karena masalah dukung-mendukung itu urusan nanti. Jangan dukung-mendukung, ada yang nyalon nggak di pengurusan kita? Nah, itulah. Kalaupun nanti ada, ya kenapa tidak? Nggak nyalon? Oh enggak. Sepanjang visi dan misinya sama. Nah, tetapi kalaupun dia di dalam kepengurusan, kalau visi misinya beda, ya enggak juga. Nah, karena kami tidak terikat dengan politik praktis itu. Mendukung iya. Apalagi bisa melaksanakan program-program yang disusun oleh Forkompersas. Forkompersas agak ini ya. Forkompersas. Oke. Kira-kira Om, saya ngelihat ya dari kepengurusan tadi ini, apa aja sih Om susunan kita selain ketua sekretaris bendahara? Selain dari apa aja? Kalau pengurus hariannya memang dari ketua sampai ke bidang-bidang ya.
Yang di atas itu ada Dewan Pembina, ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Iya. Dia membina, dia mengawasi. Dia mengawasi. Wah, ini siapa aja nih yang membina dan mengawasi ini? Nah, kalau pembinanya itu ada Pak Badri Tamam. Nah, ini ada cerita nih. Oh ya. Nah, Pak Badri Tamam kenapa beliau jadi pembina? Karena waktu saya menggagas organisasi ini, saya berkoordinasi dengan beliau, mohon petunjuk. Oh gitu. Nah, kata beliau bagus itu laksanakan. Nah, saya bilang oke, saya akan laksanakan tapi ada syarat, saya bilang. Iya. Apa katanya? Asal Bapak siap jadi pembina. Oh, jawab dia oke katanya. Sepanjang yang baik kenapa tidak? Saya memang ingin senang betul bersaudara banyak, kata beliau kan. Nah, itu aja, makanya itulah kisahnya. Jadi maka beliau jadi pembina. Beliau siap support ya. Iya. Kemudian masalah Dewan Pengawas itu Sabirin Kunang, ada Akmal wakil Jaidi. kota saya lihat. Iya, ada yang lain-lain lah begitu ya. Nah, itu juga mereka support kita dalam arti karena mereka teliti dan mereka kaji tujuan kita itu adalah baik. Nah, tapi kan semua itu nanti kita lihat dari pergerakan-pergerakan kepengurusannya setelah dia berjalan. Saya ngelihat yang saya mendengar yang disebut Om Hayar ini tadi rata-rata muda belia semua. Yang milenial ada nggak? Oh banyak. Siapa tuh kira-kira? Itu bidang-bidang. Karena saya nggak hafal semua itu. Siapa? Itu pengurusnya ada. Pengurus kota ini ada 50-an orang lebih ya. Wakil ketua? Nah, wakil ketua itu Aryadi. Itu masih milenial ya? Oh iya. Ya orang istri aja belum punya. Oh, gitu ya. Itu kayaknya kawan saya nanti cariin. Oke nih. Kalau nggak salah nih. Tadi saya ngelihat ada sedikit di anggaran dasar soal logo. Ya. Ada payung, ada apa. Nah, kira-kira apa aja nih bisa diceritakan Om? Oh, yang itu. Coba dilihat dulu. Karena saya kan nggak hafal, walaupun siapa nih yang desain logonya? Ya kalau mendesain beliau. Nah, coba karena saya bukan ahli desain ya. Tapi apa yang terkandung di dalam gambar itu ya semua kita bersama-sama gitu ya. Apa nih Om, bisa jelasin? Ya, kalau logo kita ini kan ada, ini musyawarah. Jadi bukan keinginan seseorang, kita musyawarah. Pada saat itu kita ingin menampilkan padi dan kapas yang biasa digunakan. Kemudian ada payung 3 warna, putih, kuning, merah. Ada buku, kemudian juga ada merah putih. Nah, padi dan kapas kita artikan demi keadilan yang merata. Oh ya, sandang, pangan, ya, papan dan kemakmuran. Itu melambangkan padi dan kapas. Kemudian payung 3 susun. Budaya ini ya? Ya, ada kaitannya dengan budaya. Putih kesucian, kuning kesabaran, kemudian merah keberanian dalam kebenaran. Nah, selanjutnya buku adalah merupakan tuntunan perilaku dalam kita kehidupan sehari-hari. Kemudian pita merah putih, ikatan lahir batin yang tak terpisahkan. Itu makna daripada logo Forkompensas. Oh gitu, mengandung makna banyak arti ya. Yang pertama itu yang disebut adalah kesejahteraan. Itu dulu. Itu dulu ya. Padi dan kapas guys, padi sama kapas. Lalu nggak lupa lagi dengan payungnya. Itu ciri khas simbol dari Lampung ya. Budaya Lampung itu payungnya. Lalu tentang buku itu pendidikannya. Wah lengkap benar. Emang paten ini yang buat ini. Musyawarahnya paten. Iya. Nih, Om, kalau pengukuhan cewek kamu diundang nggak nih? Oh iya. Semua harapan kami. Nanti kalau ada pengukuhan, insya Allah minggu-minggu depan habis Lebaran ya. Karena saya lagi nyusun agendanya. Ya, insya Allah mungkin itu di Baitul Jannah. Baitul Jannah, oh ya. Iya. Karena beliau selaku pembina kita juga. Pak Haji Sugiri ya. Mereka menyiapkan fasilitas tempat di tempat beliau. Sama halnya dengan wakil ketua ini. Oh iya. Ya, malam ini kan kita disiapkan beliau fasilitas. Itulah yang saya Sakai Sambayan tadi. Oh iya. Itulah. Ya udah jadi pengurus Sakai Sambayan harus tahu dong apa itu Sakai Sambayan. Masa harus diingetin. Nah, iyalah. Karena yang namanya organisasi itu adalah dana abadinya itu adalah iuran anggota. Iya. Jadi kita tidak harus tergantung kepada seseorang. Kalau kalau kita tergantung pada satu orang, dia berhenti ya bubar juga organisasinya kan ya.
Gitu. Memang kalau di dalam organisasi itu yang apa paling vital itu adalah masalah uang. Ya. Bisa ribut, Ya. bisa jadi saudara juga, gara-gara duit, ya kan? Tapi jangan sampai ini jadi keributan. Oh ya, insya Allah tidak sampai demikian, karena sudah saya susun. Adapun misalnya ada donatur ataupun rekan-rekan yang membantu saya itu tidak boleh lewat ketua atau sekretaris atau bendahara. Kita sudah ciptakan buku rekening, biar masuk itu, biar ada pertanggungjawaban. Benar. Nah, masuknya berapa, keluarnya berapa itu harus ada pertanggungjawaban, dan gunanya apa? Gunanya apa? Nah, kalau gunanya untuk kemaslahatan umat, yuk kita laksanakan. Tapi untuk pribadi tidak. Tidak. Nah, itu yang harus kita kembangkan di dalam organisasi. Mungkin ini salah satu dari mimpinya Om Ahyar ya, yang kemarin-kemarin itu kayak gitu ya. Mungkin ya, Om ya. Iya, di antaranya. Mungkin. Ya. Mungkin itu saja Om. Iya. Semoga organisasinya berjalan sukses, lancar. Amin. Kami tim Cawayakam juga mendukung, support semua kegiatan-kegiatan yang nanti mau sosial, mau pendidikan, mau budaya, mau apapun, silahkan hubungi kami, nanti kami liput. Iya. Ya, Terima kasih. ya sama-sama, dan semoga apapun yang dilaksanakan, apapun yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan mendapatkan berkah dari Amin. Allah Amin ya Ta'ala. Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Novelia Yuli Sanggem bersama Sahmin Ahyar. Dan saya Tony Prizal. berada di Sky Garden, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.